Baik teman-teman, jadi hari ini kita ada di chapter 16 dan chapter ke-17 ya, yang mana hari ini nanti kita akan belajar mengenai scan dan skim untuk mengerjakan beberapa jenis soal reading comprehension di TOEFL ITP ya. Jadi, seperti yang kemarin kita tahu, di reading nanti teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Oke, jadi anggap aja satu soal teman-teman hanya punya waktu 1 menit, karena yang 5 menit sisanya nanti anggap aja dipakai untuk melingkari lembar jawaban apabila teman-teman ikut tes yang offline atau yang datang ke tempatnya itu ya. Kemudian tips atau strategi dalam mengerjakan reading itu kita baca Eee, soalnya dulu ya, baru kita baca teksnya, teman-teman. Jadi jangan baca teksnya dulu karena, satu akan membuang waktu kalau kita baca teks dulu, dan yang kedua tidak semua informasi yang ada di teks itu akan ditanyakan. Jadi kita jawab seperlunya aja untuk menghemat waktu. Jadi kita baca soalnya dulu ya. Kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat, membantu teman-teman dalam mengerjakan reading ini, seperti itu. Kemudian dari teman-teman membaca soalnya dulu nanti, teman-teman akan menemukan, apakah teman-teman maksudnya akan menemukan caranya ya untuk mengerjakan soal tersebut. Apakah teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja yang kemarin kita pelajari ya, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau mencari letak informasi yang ditanyakan ya, karena yang ditanyakan itu, merupakan suatu ide yang sempit atau ide tertentu, ide spesifik idea seperti itu teman-teman. Ide khusus kayak gitu. Yang mana itu bisa saja menggerombol di satu titik di dalam paragraf seperti itu. Atau di dalam teks seperti itu. Jadi harus dicari dulu. Kemudian apakah, yang terakhir ini kita harus melakukan, membuat kesimpulan gitu ya, membuat kesimpulan atau menarik suatu kesimpulan berdasarkan informasi atau petunjuk yang ada di dalam teks mengenai suatu topik juga, seperti itu. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja, kemarin ya. Pokoknya kalau ada, soal yang menanyakan garis besar mengenai keseluruhan teks, ya tidak perlu dibaca semuanya, teman-teman. Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Nah, nanti kita, kayak menarik kesimpulan dengan menghubungkan dengan pilihan A, B, C, D, seperti itu. Kemudian, jenis soal yang saya maksud menanyakan garis besar mengenai teks itu antara lain yang pertama ada pertanyaan mengenai main idea atau ide pokok, ada juga idea organization atau pengembangan ide teks, ada juga tone, purpose, sama course. Nah, tone itu adalah suasana, hati penulis atau nuansa yang penulis, eee, sampai atau masukkan ke dalam teks gitu ya. Kemudian purpose itu adalah maksud si penulis menulis teks tersebut, dan course itu bidang keilmuan atau mata kuliah apa sih yang nanti membahas topik yang sama dengan yang diangkat oleh si penulis tersebut, seperti itu. Nah, hari ini kita kenalan dengan, teknik kedua ya teman-teman, yaitu scan dan skip, atau membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan. Karena informasi yang ditanyakan ini nanti adalah berupa spesifik idea, karena kemarin kan seluruhan teks teman-teman atau garis besar mengenai teks. Kalau scan dan skim ini cara menjawab teks yang ditanyakan itu yang peritilan-peritilan kecil di dalam teks seperti itu. Jadi informasi tertentu atau informasi yang kecil di dalam teks seperti itu. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya, teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau mencari informasi yang ditanyakan dulu. Itu adalah pertanyaan mengenai locate information atau mencari letak di dalam teks di mana penulis itu menyebutkan atau membahas tentang yang ditanyakan. Misalnya tentang A, misalkan tentang suatu peristiwa A misalnya, itu dibahasnya di baris keberapa. Jadi nanti jenis soal ini bisa dikenali dari pilihan gandanya ya, teman-teman. Biasanya pilihan gandanya itu, eee, apa namanya, pilihan gandanya itu line line berapa sampai line keberapa line keberapa line keberapa, seperti itu. Oke. Kemudian cara menjawabnya teman-teman baca soalnya dulu, kemudian kenali atau, pahami yang ditanyakan itu mengenai info apa atau kata kuncinya apa di soal. Kalau sudah ditemukan kata kunci di soal, kita lakukan scan dan skim atau membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan tersebut. Nah, kalau sudah ketemu teman-teman, hitung itu letaknya di mana, di line keberapa, di baris keberapa, bukan kalimat ya, tapi baris keberapa, teman-teman. Oke, contoh soalnya seperti ini, sama ya, kalau reading kita baca soalnya dulu, di situ soalnya berbunyi, "Where in the passage does the author discuss the composition of the meteor?" Di mana
di dalam teks, penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah, kalau kita scan dari depan, meteor crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan dari sebuah meteor yang berukuran atau berbobot 60.000 ton, sekitar 50.000 tahun lalu. Nah, tidak ada, komposisi tentang meteor. Kita baca lagi. Meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, di sini teman-teman, penulis menyebutkan komposisi atau zat yang terkandung dalam meteor itu setelah di kalimat kedua ini ya. Dan kalau kita hitung itu masuknya di line keempat teman-teman, di baris keempat. Oke, kalau gitu makanya di situ kadang ada line 5, line 10, line 15, line 2 itu untuk memudahkan kita menghitung supaya cepat. Itu line keberapa. Nah, ini masuknya line keempat sampai line kelima. Berarti jawabannya adalah yang Bravo, lines 4 to 5. Seperti itu. Nah, dari contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum ke latihan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau ada pertanyaan teman-teman unmute aja ya. Baik kalau gitu kita, coba ke latihan dulu. Di sini ada 2 soal ya teman-teman, jangan takut salah, berarti waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 2 menit sudah habis, silakan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat, jangan takut salah ya. Baik, ada jawaban Bravo Delta, dan saya lihat, oke antara Bravo Delta atau Charlie. Oke, Bravo Delta semua ya. Baik, mari kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, di mana di dalam teks penulis itu memberi nama dari bayi berang-berang. Nah, kalau kita baca dari awal sampai akhir, teman-teman, bayi berang-berang itu jadi gini, dalam bahasa Inggris itu sama kayak bahasa Indonesia sih sebenarnya. Anak binatang itu ada nama-namanya, teman-teman. Contohnya nama anak kucing itu kitten, nama anak anjing itu puppy, namanya anaknya singa itu cub, namanya anaknya apalagi sapi misalnya itu calf namanya. Nah, berang-berang itu di sini disebutkan nama anaknya juga, teman-teman. Yang mana itu disebutkan di line kedua ya. Jadi nama anak berang-berang itu adalah kids. Oke, jadi jawabannya adalah Bravo. Alright, good job teman-teman. Kemudian nomor 4, di manakah di dalam teks penulis menyatakan alasan kenapa bayi berang-berang itu harus meninggalkan rumah kedua orang tuanya.
Nah, kalau kita baca lanjutannya, karena tadi belum ada ya, itu disebutkan di alasannya ya teman-teman, itu disebutkan di line ke 1, 2, 3, 4, 5, di line ke-5. Oke, jadi alasan dia diusir atau harus meninggalkan rumah orang tuanya karena orang tuanya itu melahirkan lagi. Jadi ibunya itu melahirkan lagi. Jadi supaya ada ruang buat bayi-bayi baru atau adik-adik mereka. Jadi mereka harus meninggalkan rumah orang tuanya, seperti itu. Disebutkan di musim semi dari tahun kedua mereka, mereka dipaksa keluar meninggalkan kelompok keluarganya untuk menyediakan ruangan bagi bayi-bayi yang baru. Oke, berarti jawabannya adalah yang delta ya, line 4 and 5 seperti itu. Alright, nice. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Hati-hati teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Mungkin ada yang sudah nemu jawaban. Oke, ada jawaban delta. Delta, semuanya menjawab delta. Baik, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Eee, di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas definisi modern dari musik ruangan. Nah, musik ruangan itu disebutkan di kalimat pertama ya, kita baca kalimatnya. Musik ruangan dulunya atau pelampau ya karena dia verb 2 teman-teman, jadi ini lampaunya, mmm musik ruangan itu mendapatkan namanya atau definisinya dulu ya, tapi karena lampau, karena dia itu awal muasalnya dulu dimaksudkan untuk dipertontonkan di ruangan-ruangan kecil di rumah-rumah pribadi, bukan di, konser-konser aula yang besar atau teater. Sekarang ini maksudnya dia di sini maksudnya namanya chamber music tadi atau chamber musik-nya teman-teman. Jadi definisi chamber music itu telah berubah menjadi grup musik kecil di mana setiap performer di dalam grup kecil tersebut memainkan bagian masing-masing. Jadi itu ya teman-teman definisi modern dari, musik ruangan itu ada di line kedua dan line ketiga seperti itu. Oke. Nah, kalau yang di kalimat terakhir-terakhir itu memang ada kata modern, tapi itu bukan ngomongin modern definition, ya, tapi dia ngomongin tentang, modern period atau periode, saat ini kayak gitu ya, teman-teman. Jadi bukan di situ, apa namanya, definisinya. Oke, jadi jawabannya adalah yang alfa untuk nomor 5 ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya scan dan skim ya, teman-teman. Apakah today-nya ya, Mister? Ya, today di situ maksudnya adalah sekarang ini atau, zaman sekarang kayak gitu ya. Jadi bukan today di situ artinya hari ini bukan, teman-teman. Oke, tapi today di situ maksudnya adalah, ya saat ini kayak gitu. Mister kan biasa ada penanda line 5 itu di teks dihitung dari titik terdekatnya line 5 atau gimana. Misal di line 40 nentuin biar pasti agak lama kalau hitung kalimat dari awal kadang bisa ada 2 titik. Sebentar, Mister kan biasa ada penanda line 5 itu di teks dihitung dari titik terdekatnya line 5 atau gimana? Misal di line maksudnya ini ya, line-line ini ya, teman-teman. Line ini tuh hanya untuk membantu teman-teman, maksudnya untuk menghitungnya lebih gampang. Jadi ada 5 di sini. Ini line ini maksudnya baris baris teksnya, karena pertanyaannya kan itu menjawabnya dengan baris, teman-teman, bukan kalimat ya, tapi baris, baris keberapa. Jadi dikasih supaya gampang, misalnya
ternyata di tengah-tengah sini, ngitungnya nggak usah dari 1, 2, 3 nggak usah. Jadi dari 5 tinggal terusin 6, 7 misalnya seperti itu. Jadi ini line 5, line 10, line 15, line 20 itu hanya untuk membantu memudahkan menghitung, apa namanya, menghitung line-nya itu di keberapa. Kalau lebih dari 2 titik, line 5-nya mana? Kalau lebih dari 2 titik, line 5-nya mana? Maksudnya gimana, Mister? Saya masih bingung dengan, pertanyaan kalau lebih dari 2 titik, line 5-nya mana? Maksudnya gimana? Kalimat 5 atau 6 dalam satu baris. Kalimat 5 atau 6 dalam satu baris. Line itu enggak dibatasi ya betul, line itu enggak dibatasi dengan titik, teman-teman. Line dengan kalimat beda ya. Line itu baris. Ini sama kayak kita misalnya, untuk yang muslim ya, sholat itu ada barisnya. Baris itu barisan pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, sama. Baris itu ini, teman-teman, bukan titik. Kalau titik itu kalimat. Jadi kalimat pertama, kalimat kedua itu titik, seperti itu. Jadi beda. Kalimat dengan baris itu beda. Ya, jadi kalau di pertanyaan itu menanyakan di baris keberapa, bukan di kalimat berapa, seperti itu. Oke, dapat ya. Kita lanjut ke eh, oke, oke. Ya, kita lanjut ke jenis soal berikutnya, yaitu pronoun reference atau rujukan kata ganti ya, teman-teman. Nah, pronoun itu adalah kata ganti yang kita pelajari dulu di structure. Kata ganti itu fungsinya menggantikan kata benda, teman-teman. Oke, misal nih, saya punya kalimat dalam bahasa Indonesia, Wawan adalah teman saya. Wawan tinggal dekat dengan toko bangunan misalnya. Wawan memiliki anak perempuan yang cantik. Nah, kalimat-kalimat tadi ketika disambungkan ada yang diulang-ulang jadi didengar gak enak, teman-teman, yaitu kata Wawan. Nah, kata Wawan itu sebenarnya bisa diganti dengan kata ganti. Contohnya, Wawan adalah teman saya. Dia tinggal dekat toko bangunan. Dia memiliki anak perempuan yang cantik. Misalnya seperti itu. Jadi dia itu kata ganti menggantikan siapa? Menggantikan Wawan. Nah, di soal reading itu ada jenis soal yang menanyakan kata ganti, teman-teman. Jadi kata ganti itu menggantikan kata benda yang mana. Oke, jadi nanti soalnya biasanya berbunyi kata ganti atau kata A di line ke B merujuk kepada. Nah, kalau teman-teman ngambilnya yang tes online itu nggak dikasih line keberapanya nggak dikasih, teman-teman. Tapi di teksnya itu nanti ditebelin. Seperti jadi untuk jenis soal ini kita nggak perlu repot-repot scan dan skim ya. Tapi tetap teman-teman harus memahami teksnya. Jadi cara mengerjakannya kalau nemu soal seperti ini dibaca dari kalimat sebelumnya. Maksudnya kalimat sebelum kata itu disebutkan atau subjek predikat sebelum kata itu disebutkan, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, caranya sama, dibaca soalnya dulu ya. Soalnya berbunyi, kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah itu ditebelin ini ya, teman-teman. Nah, berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya, artinya kalimat sebelumnya ya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam bungkus mereka. Mereka memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti di sini yang menjebak serangga tadi, teman-teman, yaitu these plants. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, berarti jawabannya adalah yang bravo. Oke, these plants. Seperti itu. Jadi, untuk jenis soal ini tidak perlu repot-repot scan dan skim karena kita sudah dikasih tahu letaknya di soal di mana. Cuma nanti cara mengerjakannya teman-teman baca subjek predikat sebelum kata ganti itu disebutkan. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke latihan, silahkan teman-teman. Permisi, Mister, izin bertanya. Boleh, silahkan. Untuk they have this digestive ini berarti untuk subjeknya itu selalu yang sebelumnya, berarti yang Mister yang pertama gitu maksudnya. Gimana, sorry? Untuk permisi, Mister, untuk subjeknya berarti selalu yang pertama ya, Mister. Sebelum kata they. Subjeknya, Yang this plans itu. maksudnya subjek gimana? Kata bendanya ya maksudnya? Kata Iya. benda yang ya, jadi kata bendanya yang pasti di sebelumnya sudah disebutkan, kayak gitu. Jadi kata ganti itu menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Jadi ya cari kata benda yang disebutkan sebelumnya dan itu yang kita harus lihat maksudnya ya teman-teman. Tempatnya nggak harus di subjek di kalimat sebelumnya, bisa di objek, bisa di subjek. Makanya harus dibaca dan dipahami. Itu maksudnya kembalinya ke kata benda yang mana. Seperti itu.
Dapat ya? Oke, baik, Mister. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita ke latihan. Seperti biasa, jangan takut salah. Di sini ada satu soal. Berarti waktunya 1 menit. Dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat. Jangan takut salah. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua. Berarti yang ini ya teman-teman. Nah, kita baca dari subjek predikat sebelumnya. Oke, atau kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi, bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari telah dikenal sebagai bulan panen atau harvest moon ya. Dia merupakan sebuah bulan yang terang yang membuat para petani bekerja lembur atau bekerja sampai larut gitu ya, hingga malam untuk beberapa malam. Nah, berarti bulan yang terang yang dimaksud di sini adalah bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan titik balik matahari atau nama lainnya adalah harvest moon. Kita cek aja di pilihan ganda yang ada yang mana ya. Yang Alpha Equinox bukan, Bravo the Sun bukan. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. The harvest moon. Right, nice. Lanjut lagi ke nomor 3. Dicoba dulu waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban alfa, alfa, dan semuanya menjawab alfa. Kita cek bersama. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah kata ganti it di line kedua merujuk kepada it di line kedua. Nah, itu yang ada garis bawahnya itu ya, teman-teman. Berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya atau kalimat sebelumnya ya. Kalimatnya berbunyi, Mardi Gras yang berarti hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis dikenalkan maksud saya, diperkenalkan ke Amerika oleh para penjajah Prancis di awal abad ke-18. Sejak saat itu, dia telah menjadi populer khususnya di New Orleans dan sekarang dia menjadi hari libur resmi di beberapa negara bagian selatan. Nah, yang menjadi hari libur resmi tadi atau menjadi populer tadi adalah Mardi Gras ya atau hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis. Kita cek ABCD yang ada yang mana. Yang alfa. Nah, ketemu ya, teman-teman. Mardi Gras. Ya, jawabannya adalah yang alfa. Alright, good job. Next. Nah, itu tadi adalah jenis soal kedua yang cara mengerjakannya menggunakan scan dan skim dulu. Tapi kita sudah dikasih tahu letaknya ya. Nah, mulai jenis yang ketiga ini kita tidak dikasih tahu letak
jawabannya ya. Maksudnya letak kata kuncinya di teks. Jadi teman-teman harus memahami dan mencarinya sendiri di dalam teks. Namanya soalnya adalah stated detail atau informasi kecil, informasi spesifik yang ditulis di dalam teks. Ya. Nah, nanti biasanya soalnya berbunyi it is stated in the passage that, kalau nggak gitu the passage indicates that, atau according to the passage, kalau nggak gitu which of the following is true about. Nah, nanti pasti di setelahnya mereka ini ada kata kuncinya. Ya, yang ditanyakan itu mengenai apa. Nah, nanti teman-teman baca dulu soalnya, cari yang ditanyakan itu tentang apa, baru kita lakukan scan dan skim sampai nemu informasi itu di dalam teks, baru kita baca kalimat yang mengandung kata tersebut, terus kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini ya. Di situ soalnya berbunyi, the passage indicates that Jamestown. Teks menyatakan kalau Jamestown itu, nah kata kunci teman-teman adalah Jamestown. Nah, enak kalau misalnya kata kuncinya itu nama seperti ini ya, teman-teman. Kalau kata kuncinya nama itu di teks ditulisnya sama. Tapi kalau biasanya kata kerja atau kata benda itu biasanya nanti, maksudnya kata benda secara umum ya, itu nanti biasanya pakai sinonim kalau di dalam teks. Jadi pakai kata yang berbeda tapi maksudnya sama. Seperti jadi memang vocab juga menentukan juga di sini ya. Nah, di situ Jamestown disebutkan di kalimat pertama, di line keempat ya. Kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh penjajah Inggris di tahun 1633. 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu tempat penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika Serikat. Ya, kita cek ABCD. Nah, itu jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Jamestown merupakan penjajahan Inggris pertama kali di Amerika. Kalau yang Alpha itu didirikan di tahun 1633 itu bukan Jamestown. Yang didirikan di tahun 1633 itu adalah Williamsburg. Yang ditanyakan di sini adalah Jamestown. Ya. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik. Williamsburg berarti kalau kita pilih yang Bravo, Williamsburg dulu baru Jamestown. Sedangkan di teks tadi Williamsburg itu nomor 2 setelahnya Jamestown. Ya. Jamestown ini yang pertama kali di Amerika Serikat. Maksudnya penjajahan Inggris pertama kali di Amerika Serikat. Seperti itu. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Delta awal mulanya dinamai Middle Plantation. Nah, itu tadi nggak ada ya. Kemudian kalau teman-teman lihat Middle Plantation itu disebutkan di kalimat kedua, kalau kita baca kalimatnya, awal mulanya penjajahan di Williamsburg itu dinamai Middle Plantation. Karena, nah bukan di Jamestown, tapi di Williamsburg, teman-teman. Dari sini udah tahu ya berarti Delta itu salah. Karena informasinya yang ditanyakan Jamestown, bukan Williamsburg. Berarti jawabannya yang Charlie. Merupakan tempat penjajahan Inggris pertama kali di Amerika. Seperti itu. Kemudian mungkin ada pertanyaan dulu sebelum ke latihan soal, silakan. Nggak ada ya teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan soal seperti biasa. Dicoba dulu waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Dan ada 7 jawaban dari teman-teman, yaitu Delta Bravo, Charlie Bravo. Baik, kita cek bersama. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, berdasarkan teks, apa yang terjadi selama zaman es? Nah, kata kunci teman-teman adalah zaman es, yang mana itu disebutkan di kalimat pertama, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi, zaman es, periode-periode ketika es menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, berarti yang dimaksud dengan zaman es itu periode ketika ketika es itu menutupi area yang luas dari permukaan bumi, ya, baru dinamai zaman es. Nah, hati-hati dengan informasi setelahnya. Diketahui telah terjadi 6 kali. Oke, kita cek ABCD. Yang alfa, struktur batuan itu dikenali oleh para geologis. Nah, para geologis mengenali struktur batuan pastinya setelah zaman es ya, teman-teman. Sedangkan yang ditanyakan adalah yang terjadi selama zaman es. Nah, berarti bukan yang alfa karena geologis itu nemukannya setelah zaman es selesai. Baru ditemukan bukti-bukti kalau dulu itu pernah ada zaman es seperti itu. Kalau yang Bravo, bukti adanya benda-benda asing itu ditemukan. Sama, yang menemukan benda-benda asing, bukti benda-benda asing itu adalah geologis juga, teman-teman. Yang mana itu nemukannya adalah setelah zaman es sudah nggak ada. Sedangkan yang ditanyakan tadi yang terjadi selama zaman es. Oke. Nah, kalau yang Charlie, es menutupi bagian yang luas dari permukaan bumi. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, ya. Kalau yang delta es mencair 6 kali. Nah, kalau ada es mencair 6 kali baru disebut zaman es. Bukan seperti itu. 6 kali tadi disebutkan di teks kalau zaman es itu kira-kira atau diperkirakan itu pernah terjadi 6 kali. Jadi ada 6 kali bumi itu ditutupi es yang luas kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Kemudian nomor 2, teks menyebutkan ada berapa metode yang berbeda untuk mengenali zaman es di masa lampau. Nah, kata kunci teman-teman adalah metode untuk mengenali zaman es di masa lampau, yang mana itu disebutkan di kalimat kedua. Ya, kalimatnya berbunyi, zaman es di masa lampau itu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti adanya benda-benda asing yang terkumpul oleh dinding-dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Nah, karena pertanyaannya how many ada berapa? Kita lihat lagi kalimat setelahnya, apakah masih ngomongin tentang cara mengenali zaman es di masa lalu. Nah, di situ kalimat berikutnya berbunyi, zaman es juga bisa dikenali dari pembentukan tanah yang telah dihasilkan dari dinding es yang bergerak, seperti misalnya lembah yang berbentuk huruf U, kemudian daratan-daratan yang terkikis gitu ya, dan permukaan batuan yang terpoles. Jadi jawabannya ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama dari rock strata, from rock strata. Yang kedua from land formations. Jadi jawaban nomor 2 adalah Bravo. Oke. Jadi jawabannya Charlie Bravo ya. Mari kita cek lagi teman-teman. Ke nomor berikutnya, di sini ada satu soal, dicoba dulu jangan takut salah. Waktunya 1 menit berarti ya. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah. Ada jawaban Bravo, Bravo, Delta, Alpha. Oke, Alpha, Bravo, atau Delta. Kita cek teman-teman. Di situ nomor 9 pertanyaannya adalah, berdasarkan teks, zaman keemasan dari railroads. Nah, kata kunci teman-teman adalah the golden railroads yang mana itu disebutkan di kalimat pertama. Kita baca kalimat pertama.
Di situ kalimat pertama berbunyi, Golden Age of Railroads, merujuk pada periode dari akhir Perang Saudara hingga awal mula Perang Dunia I ketika rel kereta api pertama kali muncul dan nyatanya hampir menguasai pasar transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alfa merupakan dampak dari Perang Dunia I. Bukan ya, namanya dampak atau hasil itu setelahnya, teman-teman. Sedangkan terjadinya Golden Age of Railroads tadi dari akhir Perang Saudara sampai awal mula Perang Dunia I. Berarti bukan dampaknya ya, karena sebelumnya Perang Dunia I sampai awal mula Perang Dunia I. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo merupakan sebuah periode ketika hampir seluruh transportasi massa Amerika Serikat dikendalikan oleh rel kereta api. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo, ya. Kita lanjut lagi ke jenis soal berikutnya. Jenis soal keempat yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, itu adalah unstated detail. Kalau tadi kan stated detail, teman-teman. Atau informasi yang ada di dalam teks atau yang benar atau yang disebutkan mengenai suatu informasi kecil di dalam teks. Nah, kalau ini unstated detail itu adalah informasi di pilihan ganda. Ya, jadi di pilihan ganda itu informasinya yang mana yang nggak disebutkan di teks atau yang salah mengenai topik yang ditanyakan. Kayak gitu. Jadi nanti cara mengerjakannya, teman-teman baca dulu soalnya, cari kata kunci yang ditanyakan, kemudian temukan kata kunci itu di mana di teks. Nah, kemudian bedanya dengan stated detail tadi ya, teman-teman. Teman-teman harus baca informasi apapun mengenai kata kunci tersebut. Jadi bukan cuma satu kalimat yang dibaca, tapi sampai paragrafnya berakhir atau sampai topiknya berganti di dalam satu paragraf, tapi topiknya misalnya udah ganti ke topik lain, nah udah berhenti karena beda pembahasan seperti itu ya. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada 2 contoh soal. Yang pertama, soalnya berbunyi, semua di antara pilihan berikut ini benar mengenai plasma darah, kecuali bahwa, nah kata kunci teman-teman adalah plasma darah, tapi ada kecualinya. Jadi yang benar mengenai plasma darah di teks, tapi yang kecuali. Jadi yang nggak benar berarti ya mengenai plasma darah di pilihan ganda seperti itu. Nah, plasma darah itu disebutkan di paragraf 1, teman-teman. Kita baca paragrafnya ya. Paragrafnya berbunyi, plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Dia, maksudnya dia di sini adalah plasma darah, mengandung darah yang darinya sel darah merah dan sel darah putih itu telah diambil atau dipindahkan. Plasma darah itu sering digunakan dalam transfusi karena seorang pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah lebih besar dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alpha, it is a deeply colored liquid. Dia merupakan atau plasma darah itu merupakan sebuah cairan yang berwarna sangat pekat atau sangat mencolok gitu ya. Nah, ketemu langsung teman-teman. Yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa. Ya, karena jelas-jelas di kalimat pertama tadi plasma darah itu bening dan hampir tidak memiliki warna. Oke, kalau yang bravo, sel-sel darah telah diambil keluar atau dipindahkan dari plasma darah. Tadi ada di kalimat kedua, jadi sel darah merah dan sel darah putih itu sudah diambil, teman-teman. Jadi tinggal plasmanya aja. Berarti bravo bukan, karena yang ditanyakan adalah yang kecuali. Jadi yang benar mengenai plasma darah kecuali. Berarti yang salah ya intinya. Kalau yang Charlie, pasien itu sering ditransfusi menggunakan plasma darah. Tadi juga ada ya di kalimat ketiga, kalau plasma darah itu sering dipakai dalam transfusi. Karena pasien umumnya memerlukan porsi plasma dari darah lebih banyak dibandingkan komponen darah yang lain. Kalau yang delta, plasma darah itu umumnya lebih dibutuhkan pasien dibandingkan bagian-bagian darah utuh yang lain. Nah, itu juga ada yang tadi ya. Berarti yang salah mengenai mengenai plasma darah itu adalah yang alfa. Kemudian soal nomor 2 contohnya, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan mengenai darah utuh? Nah, ini udah ganti kata kunci, teman-teman. Kalau tadi plasma darah, kalau sekarang ini yang tidak disebutkan di teks mengenai darah utuh. Nah, darah utuh itu dibahasnya di paragraf kedua, ya. Paragrafnya berbunyi, plasma itu berbeda dalam beberapa hal penting dari darah utuh. Pertama-tama, plasma itu bisa dicampur ke semua pendonor dan tidak harus dari golongan darah yang tepat. Sedangkan darah utuh itu demikian. Kemudian sebagai tambahan,
plasma darah itu bisa dikeringkan dan disimpan di penyimpanan untuk waktu yang lama. Sedangkan darah utuh tidak bisa dikeringkan dan tidak bisa disimpan di penyimpanan untuk waktu yang lama. Nah, itu darah utuh ya. Kalau dibandingkan dengan plasma. Kita cek ABCD yang salah mengenai darah utuh. Yang alfa, it is different from plasma. Darah utuh itu berbeda dari plasma. Tadi ada di kalimat pertama ya, teman-teman. Jadi differs itu kata kerjanya, artinya berbeda. Sama kayak different, kalau different itu kata sifatnya. Artinya juga sama-sama berbeda gitu. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo, it cannot be dried. Darah utuh itu nggak bisa dikeringkan. Tadi ada di kalimat terakhir ya. Well, whole blood cannot be dried and stored. Jadi darah utuh itu nggak bisa disimpan dan dikeringkan. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, it is impossible to keep it in a storage for a long time. Tidak mungkin menyimpan darah utuh di dalam penyimpanan untuk waktu yang lama. Nah, tadi juga ada di kalimat terakhir, teman-teman. Darah utuh itu nggak bisa di-stored, artinya disimpan. Nah, ini storage itu adalah penyimpanan, kata bendanya. Oke. Kalau yang delta, it is a clear colorless liquid. Darah utuh itu merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, ketemu teman-teman. Yang salah mengenai darah utuh adalah yang delta. Ya, kenapa? Karena yang hampir tidak memiliki warna dan bening tadi bukan darah utuh, tapi plasma darah. Seperti itu. Nah, dari dua contoh ini mengenai unstated detail, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke latihan? Silahkan teman-teman. Mister mau tanya, berarti soal tipe ini selalu kecuali dan not ya? Bisa. Jadi ada yang tidak benar, ada kecuali, ada tidak disebutkan, itu not stated, kadang not true, kadang except, kayak gitu. Jadi biasanya itu nanti digedein seperti ini, not-nya itu digedein supaya kita nggak kelewatan. Jadi apa namanya, except-nya juga digedein seperti itu teman. Jadi kelihatan banget nanti di soal seperti itu. Nah, itu masuknya ke jenis soal ini. Gimana, dapat ya, Miss? Ya, terima kasih, Mister. Alright. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan ya. Seperti biasa dicoba dulu. Di sini ada 2 soal. Dicoba dulu waktu 2 menit ya. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 2 menit sudah habis. Boleh dikirim jawabannya teman-teman di chat ya. Baik, ada 11 jawaban, Bravo Delta, ada juga Alpha Delta. Baik, antara Bravo Delta atau Alpha Delta. Kita cek bersama di teks ya. Sorry, di situ soalnya berbunyi.
Yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, kata kunci teman-teman adalah Nelly Bly, ya. Itu dibahas atau jabarkan di paragraf pertama. Nah, kita baca paragraf pertama, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Shimon merupakan seorang jurnalis Amerika di awal abad ini yang menulis untuk surat kabar harian New York World di bawah nama pena Nelly Bly. Jadi kalau dia menulis itu hasil tulisannya itu kan biasanya ada oleh siapa yang nulis itu bukan nama aslinya tapi dengan nama samaran atau nama pena Nelly Bly. Sebuah nama yang didapat dari lagunya Stephen Foster yang judulnya Nelly Bly, hanya beda tulisan aja ya, teman-teman. Sorry. Ya, Nelly-nya yang beda, di Nelly-nya yang beda ya. Kemudian dia itu mendapatkan keteraran atas pendekatan-pendekatannya dan khususnya atas caranya dia mendapatkan cerita-ceritanya yang penuh petualangan dan berani. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, nama asli Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Shimon. Tadi ada ya, teman-teman, di kalimat pertama. Jadi nama aslinya Nelly Bly itu adalah Elizabeth Cochrane Shimon. Kalau yang Bravo, Nelly Bly itu mengalami sakit jiwa. Nah, ketemu yang salah adalah yang Bravo. Karena tidak ada keterangan tadi Nelly Bly sakit jiwa atau gangguan jiwa ya. Kalau yang Charlie, nama Nelly Bly itu datang dari sebuah lagu, maksudnya lagunya Stephen Foster, yang judulnya juga Nelly Bly ya, hanya beda tulisan. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly digunakan di artikel-artikel yang Simon tulis. Tadi ada juga. Jadi nama pena itu nama samaran di hasil karya tulisnya dia. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang Bravo, yang salah mengenai Nelly Bly. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara ABCD berikut ini yang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus. Nah, cara Nelly Bly mendapatkan cerita itu dibahas di paragraf 2. Kita baca paragrafnya. Di situ berbunyi, Nelly Bly merasa kalau cara terbaik atau cara terbagus gitu atau cara terbaik untuk mendapatkan cerita yang sebenarnya adalah dari dalam, bukan sebagai seorang observer dari luar yang bisa saja diberikan versi kenyataan yang sudah dipercantik atau dibumbu-bumbui. Jadi nggak lagi asli kayak gitu ya, nggak otentik. Di satu kesempatan dia itu berpura-pura menjadi seorang pencuri atau penjahat gitu ya, sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita benar-benar diperlakukan. Kemudian di kesempatan yang lain dia memalsukan penyakit jiwa atau dia pura-pura memiliki sakit jiwa gitu ya, supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perlakuan atau perawatan gitu ya kepada pasien pengidap penyakit jiwa. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, dia pura-pura menjadi pencuri atau penjahat. Tadi ada. Yang Bravo, dia ditangkap oleh polisi. Tadi juga ada, dia bisa menyaksikan sendiri tahanan wanita diperlakukan bagaimana ya. Kalau yang Charlie, dia pura-pura sakit, maksudnya sakit jiwa. Itu juga ada supaya dia bisa masuk ke rumah sakit jiwa dan menyaksikan sendiri bagaimana pengobatan kepada pasien penyakit jiwa. Kalau yang Delta dia bekerja sebagai dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, ketemu. Yang tidak disebutkan atau yang salah ya mengenai Nelly Bly yang tidak ada di teks adalah yang Delta, teman-teman. Jadi nggak ada keterangan dia kerja sebagai dokter di rumah sakit jiwa. Dia tadi pura-pura jadi pasien kayak gitu ya. Nah, itu tadi adalah jenis soal keempat, teman-teman. Mengenai kalau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu atau mencari yang ditanyakan itu letaknya di teks di mana. Seperti itu. Nah, sekarang ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya kita sebenarnya tidak harus, teman-teman ya. Karena ketika saya tes saya nggak pakai cara scan dan skim, tapi ada kondisi atau ada syaratnya. Syaratnya adalah teman-teman bisa langsung menjawab pertanyaan vocabulary ini ketika teman-teman familiar dengan vocab yang ditanyakan. Jadi teman-teman sudah tahu vocab itu artinya apa, kemudian di pilihan ganda itu sinonimnya cuma satu. Jadi nggak ada lagi yang lain, pasti sudah pasti itu. Ya sudah berarti jawabannya ya itu, teman-teman. Oke. Nah, tapi kalau misal kebetulan teman-teman menemukan vocabnya itu nggak tahu itu artinya apa dan teman-teman belum pernah menemukan vocab itu, maka gunakan cara ini ya. Jadi kita harus melakukan scan dan skim dulu. Tapi nanti di soal vocab ini teman-teman dikasih tahu letak yang ditanyakan itu katanya itu di mana di teks. Nah, cara mengerjakannya itu teman-teman baca 3 kalimat ya. Jadi dari kalimat sebelumnya, kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan itu sama kalimat setelahnya.
Itu nanti dari seputar konteks atau seputar 3 kalimat itu teman-teman akan bisa menebak ya. Itu kalau misalkan di pilihan ABCD yang paling nyambung vocab yang mana. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Di sini saya punya 2 soal. Contohnya yang pertama berdasarkan line pertama dari teks, apa sih teddy bear itu? Nah, kata kunci teman-teman adalah teddy bear yang mana itu ditanyakan di kalimat pertama. Dan karena sebelumnya nggak ada kalimat ya teman-teman, berarti cukup kita baca kalimat pertama dan kalimat kedua. Kalimat pertama berbunyi, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak. Sejenis mainan berbentuk binatang yang diisi benda-benda lembut di dalamnya yang dimaksudkan atau yang ditujukan untuk dipeluk. Teddy bear meskipun demikian merupakan sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Nah, intinya teddy bear itu adalah mainan ya, teman-teman, boneka kayak gitu. Nah, kita cek ABCD. Nah, ABCD yang artinya mainan itu cuma satu ya, yaitu yang delta. Oke, a plaything itu artinya sama kayak a toy, teman-teman. Seperti itu, sebuah mainan. Seperti itu. Kalau yang alpha, a ferocious animal itu binatang buas. Nah, masa anak-anak dikasih mainan binatang buas, yang ada anak-anaknya ya yang dibuat mainan, teman-teman. Kemudian yang Bravo, Presiden Amerika Serikat, masa dibuat mainan kan nggak bagus juga, apalagi buat anak-anak. Kalau yang Charlie, a famous hunter, pemburu yang terkenal, yang ada anak-anak ditembak sama dia ya. Jadi yang paling nyambung adalah yang delta, a plaything, sebuah mainan seperti itu. Kemudian soal kedua, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Kata ini bisa digantikan dengan pastimes di paragraf kedua yang ini ya, teman-teman. Di kalimat kedua maksudnya, di line kedua dan di kalimat kedua dari paragraf 2. Di situ kita baca kalimat sebelum, kalimat yang mengandung kata tersebut dan kalimat setelahnya, oke? Kalimat sebelum berbunyi Theodore Roosevelt atau Teddy seperti dia biasanya dipanggil merupakan presiden dari Amerika Serikat sejak 1901 hingga 1909. Dia merupakan seorang pria yang sangat aktif dengan berbagai macam pastimes, yang salah satunya adalah berburu. Suatu hari presiden diundang untuk mengikuti perburuan beruang. Nah, berarti dari sini udah ketemu ya. Kita cek ABCD, teman-teman. Yang alpha past occurrences, kejadian-kejadian di masa lalu. Bukan, karena bukan ngomongin masa lalunya, ini ngomongin tentang pas Teddy jadi presiden, masih berkutak di situ, teman-teman ya. Alpha bukan, kalau yang Bravo previous jobs, pekerjaan-pekerjaannya sebelumnya, itu juga bukan, karena jelas-jelas dia masih menjabat sebagai presiden. Kayak gitu. Masih ngomongin ketika dia masih menjadi presiden, ya. Berarti Bravo juga bukan. Kalau yang kayak yang Charlie, hunting trips, perjalanan-perjalanan berburu. Nah, nggak masuk akal teman-teman. Kalau pastimes ini adalah perjalanan-perjalanan berburu. Sedangkan berburu itu hanya salah satunya saja. Kalau misalkan pastimes ini artinya perjalanan-perjalanan berburu, ya harusnya semuanya berburu. Masa cuma salah satunya aja? Masa salah satunya lagi memasak? Kan nggak nyambung teman-teman. Oke, jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang delta, leisure activities itu adalah kegiatan di waktu luang. Nah, yang paling nyambung itu adalah yang delta. Ya, kegiatan di waktu luang. Dan memang kalau teman-teman cek di kamus, kata pastime itu adalah kata benda ya. Artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Sesuatu yang kamu lakukan karena kamu merasa sesuatu tersebut itu menyenangkan atau menarik. Atau nama lainnya adalah hobi. Ya, jadi memang pastime ini adalah hobi. Jadi jawabannya ya benar yang delta tadi. Ya, leisure activities. Nah, dari contoh tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Oke, di chat ada yang bertanya, Mister di nomor 3 klaster jawaban selalu di awal paragraf kah? Mister di nomor 3 klaster jawaban selalu di awal paragraf kah? Sedangkan nomor selanjutnya klaster jawaban di paragraf kedua dan seterusnya. Apakah jawaban di soal didesain berurutan dengan paragraf? Didesain maksud saya. Apakah jawaban apakah jawaban maksudnya soal ya? Apakah soal itu didesain urut sesuai paragraf? Jawabannya iya, teman-teman. Oke, jadi soal satu teks itu kan umumnya rata-rata itu diikuti 10 soal. Nah, soal nomor 1 itu biasanya menanyakan secara garis besar soal, main idea atau kalau nggak gitu yang kata-kata di awal-awal, di kalimat pertama, di kalimat kedua seperti itu. Nomor 2 itu nanti lanjutannya, teman-teman. Nomor 3 lanjutannya lagi, nomor 4 lanjutannya lagi, seperti itu.
Jadi urut kayak gitu. Kalau klaster jawaban, nah di soal reading ini soalnya ini ya teman-teman apa namanya campur. Jadi tidak selalu di nomor 3 kayak gitu. Kadang ada di nomor 1, kadang ada di nomor 2, nomor 3, tergantung yang bikin soal kayak gitu. Begitu bukan Mister maksud pertanyaannya? Oke, dapat ya, berarti betul ya. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Nah, saya lupa. Jadi itu tadi ya, dari pertanyaan ini kita bisa nyimpulkan gini teman-teman. Reading itu paling enak cara mengerjakannya, jangan ada yang dilewati. Jadi urut ya. Kenapa kok jangan ada yang dilewati? Karena nanti ketika teman-teman lewati, terus mengerjakan nomor berikutnya misalnya, terus mau mengerjakan soal itu lagi, teman-teman harus ngulang dari awal tahapnya. Sedangkan ketika teman-teman mengerjakan misalnya tahap nomor 3 ini yang sulit ini. Nah, dilewati dulu itu jangan teman-teman. Mending itu diselesaikan dulu kayak gitu. Karena nanti kalau kita lewatin, kalau kita kembali ke situ lagi, padahal kita udah tahu itu urutannya di mana kayak gitu. Jadi hilang kalau kita udah ke nomor-nomor berikutnya terus kita kembali lagi itu hilang. Maksudnya hilang itu tadi di mana ya letaknya ini disebutkan. Itu harus ngecek lagi. Jadi lebih enak kalau kita mengerjakan soal reading ini urut seperti itu. Untuk soal ini ada di chapter berapa, Mister? Untuk soal ini ada di chapter 15 kalau saya nggak salah, teman-teman. Sorry, 14, 15, 16, sorry, 16 atau 17, saya lupa. Kalau nggak salah 17. Tapi kalau di buku saya lupa ya, teman. Kalau di buku karena saya sudah lama nggak pakai buku dan ada banyak sekali kalau kita ikut ke buku. Nggak ada pertanyaan lagi? Atau kita coba ke latihan ya, teman-teman, supaya teman-teman bisa merasakan kayak gitu. Nah, di sini ada 2 soal, jangan takut salah, dicoba dulu waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang, silakan teman-teman. Jawabannya ya, silakan. 2 menit sudah habis, silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Delta Bravo, ada juga Alpha Bravo, kita cek ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah di line ketiga kata widow berarti di line ketiga widow. Nah, widow sendiri sebenarnya kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu artinya adalah janda ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman lihat kalau ada pahlawan
itu namanya ada widow-nya, contohnya Black Widow itu dia di Avengers itu dia pasti cewek kayak gitu. Karena widow itu artinya adalah janda seperti itu. Atau kalau teman-teman misalnya baru nemu kata widow di sini artinya apa? Kita baca kalimat sebelum kata itu disebutkan, ya. Jadi dari kalimat sebelumnya, kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, Black Widow merupakan laba-laba paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat dan dia ini yang paling sering ditemukan di bagian selatan Amerika Serikat. Namun dia bisa ditemukan di seluruh Amerika Serikat. Black Widow itu mendapatkan namanya karena si betina diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin. Dan hasilnya dan akibatnya menjadi seekor widow. Maksudnya widow di sini menjadi janda kayak gitu. Karena pejantannya dibunuh setelah kawin. Sebenarnya bukan dibunuh, sebenarnya bukan mati tapi dibunuh ya. Kayak hewan selain laba-laba ini adalah belalang mantis atau belalang sembah itu. Jadi belalang sembah itu si jantan itu lebih kecil teman-teman. Makanya ketika setelah kawin itu kepalanya dimakan sama si betina. Dan tujuannya nggak tahu buat apa ya kayak gitu. Nah berarti jawabannya adalah yang delta ya. A female whose mate has died. Seekor betina yang pejantannya telah mati. Kemudian nomor 3, kata ample di line ke-7 menyatakan bahwa laba-laba tersebut, kata ample di line ke-7 teman-teman. Itu di paragraf kedua di kalimat terakhir paragraf 2. Kita baca dari kalimat sebelumnya yaitu kalimat pertama paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Dia memiliki bentuk tubuh yang berbentuk bola atau globe gitu ya, yang mengkilap. Ukuran dan bentuknya mirip kayak ini biji kacang. Dan ada tanda di bawah perutnya yaitu titik merah atau titik kuning. Si betina itu considerably itu considerably itu agak gitu ya teman-teman. Jadi si betina itu agak lebih ample dibandingkan si pejantan. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Nah berarti lebih ample di sini maksudnya lebih besar karena dijelaskan lagi di setelahnya. Kira-kira 4 kali lebih besar secara rata-rata. Berarti ample itu artinya adalah besar teman-teman. Atau large. Ya, berarti nomor 3 jawabannya adalah bravo. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman harus mencari dulu yang ditanyakan itu kata kuncinya di teks di mana. Baru kita melakukan tips dan trik mengerjakan soal tersebut tadi, ya. Nah, sebelum kita dismiss the class, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan mengenai materi hari ini ya. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Oke, ada di chat. Berarti nggak perlu baca paragraf semua, Mister. Nah, tadi ada satu jenis soal yang teman-teman kayaknya perlu membaca paragraf semuanya. Atau kalau nggak gitu sampai di dalam paragraf yang sama, tapi idenya udah berubah. Itu adalah unstated detail. Kalau ada pertanyaan yang not true atau tidak benar, atau yang tidak disebutkan, atau yang salah mengenai suatu topik kecil di dalam teks. Nah, itu teman-teman harus cari informasi dulu semuanya mengenai kata kunci itu. Baru nanti cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang nggak ada yang mana. Kayak gitu. Jadi cuma satu soal aja tadi. Yang unstated detail. Kalau ditanya tentang judul yang tepat, gimana tipsnya, Mister? Nah, judul itu termasuk ke dalam garis besar dari seluruh teks. Itu adalah materi kita kemarin. Cara mengerjakannya, teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Seperti itu. Kemudian nanti kita tarik garis besarnya atau kesimpulannya, kemudian kita hubungkan dengan pilihan A, B, C, D. Itu materi kita hari kemarin, Miss. Jadi judul itu nama lain dari main idea, teman-teman. Title, kemudian subject, kemudian ada primary concern, ada banyak kemarin ya yang sudah disebutkan di hari kemarin. Kalau reading kira-kira butuh berapa menit untuk satu soal? Kalau di reading waktunya paling lama ya teman-teman, itu 1 menit sebenarnya ada lebih dikit banget. Karena 5 menit sisanya itu harus kita bagi menjadi 50 ya. Jadi anggap aja satu soal gitu teman-teman. Kayak gitu. Jadi paling lama teman-teman itu punya waktu 1. Tapi gini, di pengalaman saya ketika ngerjakan reading, ada soal yang 1 detik itu teman-teman bisa langsung kerjakan.
yaitu soal yang menanyakan tentang vocab ini, teman-teman. Tapi tetap ada syaratnya, ya. Vocab ini teman-teman harus memperkaya vocabnya teman-teman. Caranya gimana? Seperti yang selalu saya sampaikan ke teman-teman. Hajar latihan TOEFL karena di latihan TOEFL itu vocab-vocabnya ya itu aja. Karena pasti vocab-vocab akademik itu nggak jauh-jauh dari yang satu dengan yang lain, teman-teman. Contohnya untuk bilang terjadi, di vocab itu saya belum pernah menemukan kata happen. Tapi yang dipakai adalah kata occur. Nah, padahal itu sama-sama sinonim. Makanya tidak semua vocab dalam bahasa Inggris itu dimasukkan ke dalam TOEFL. Tapi saya pastikan teman-teman akan menemukan vocab-vocab yang jarang teman-teman dengar di bahasa Inggris keseharian ya. Karena TOEFL itu termasuk ke dalam bahasa Inggris yang akademik. Atau yang bahasa Inggris yang perkuliahan atau seterusnya seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, untuk vocab sinonim antonim sering muncul kah di ITS? Jawabannya sering banget. Tapi itu malah justru jadi berkah buat teman-teman ya. Itu adalah jenis soal yang teman-teman tidak perlu baca teks. Tapi syaratnya itu tadi. Kalau teman-teman sudah tahu artinya. Makanya saya sampaikan dari awal dulu. Kalau dapat vocab baru jangan sungkan-sungkan ya untuk ditulis teman-teman. Karena itu nanti akan sangat membantu teman-teman sendiri. Kayak gitu. Kemudian Mister kalau boleh tahu gimana proporsi penilaian TOEFL? Mister selalu bilang fokus di bagian yang kita pahami. Jadi kalau struktur saya lemah, apa pengaruh ke nilai keseluruhan? Tergantung, Mas. Jadi gini, maksudnya gini. Jadi ini adalah tips belajar mengenai TOEFL ITP ini, teman-teman. TOEFL ITP ini kalau di dalam teks antara tiga tes maksud saya. 3 tes bahasa Inggris yang dipakai untuk beasiswa dan seterusnya itu tes ITP ini yang paling gampang, yang paling bisa diakali dan ada strategi, ada cara cepat mengerjakan yang kita bahas ini teman-teman selama 1 bulan ini ya. Nah untuk IELTS sama TOEFL IBT itu murni teman-teman harus belajar membiasakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi waktunya nggak mungkin 1 bulan. Nah TOEFL itu bisa 1 bulan ketika teman-teman sering-sering latihan. Nah tapi tetap supaya teman-teman bisa lebih menghemat waktu belajar karena misalnya teman-teman ngejar tesnya itu dalam waktu dekat yang mana 1 bulan itu agak berat apalagi kalau teman-teman tertabrak oleh kesibukan-kesibukan yang lain misalnya kuliah, pekerjaan, kemudian rumah tangga dan seterusnya itu nanti juga mempengaruhi belajar teman-teman. Nah, caranya belajar supaya maksimal dan kita bisa tenang mengerjakan TOEFL ITP ini jangan berambisi semuanya kita kejar harus perfect. Kenapa? Itu kalau dalam waktu singkat trust me teman-teman, akan kesulitan teman-teman nanti. Jadi tips dari saya dan yang saya rasakan sendiri teman-teman, teman-teman hajar latihan di satu yang paling teman-teman bisa dulu. Oke. Kemudian yang kedua, jadi gini, misalnya teman-teman paling bisa di reading, ya udah reading dulu. Kemudian yang kedua structure dulu, baru yang terakhir itu listening teman-teman. Listening itu menurut saya itu adalah apa namanya? Terakhir-terakhir aja karena paling sulit untuk belajar itu di listening. Kayak gitu karena tulisan dan bacaan dalam bahasa Inggris itu sering beda kayak gitu. Kalau reading kan tulisannya kelihatan, tulisannya itu artinya kita bisa tahu itu apa. Tapi dalam bacaan, apalagi mereka itu kalau baca cepet banget, kalau ngomong cepet banget ya, satu kata dan lain itu biasanya disambung gitu. Nah itu supaya teman-teman menghemat waktu belajar, tidak terlalu terganggu dengan waktu belajar listening yang cukup lama. Maka fokuskan dulu yang gampang dulu, yang teman-teman sudah bisa dulu. Misalnya di reading ya reading dulu, struktur dulu. Untung-untung kalau teman-teman sudah bisa di listening. Kalau teman-teman sudah bisa di listening, saran saya nggak usah belajar listening lagi. Saran saya aja ya, bukan berarti saya melarang teman-teman belajar enggak. Tapi kalau untuk mengejar waktu singkat, itu sudah cukupkan di listening. Karena listening itu menurut saya nggak ada teorinya, itu cuma apa namanya? Kalau teman-teman mau belajar listening itu misalnya nih sambil teman-teman ngerjakan structure atau reading sambil dengerin lagu bahasa Inggris itu bisa, atau dengerin berita dalam bahasa Inggris, atau dengerin film dokumenter dalam bahasa Inggris, itu melatih telinga teman-teman nanti. Untung-untung kalau teman-teman menemukan vocab yang teman-teman kenali yang diucapkan oleh yang teman-teman dengarkan itu ditirukan. Itu cara kita menulis dalam otak kita listening teman-teman, atau merekam suatu apa namanya speaking dalam bahasa Inggris itu direkamnya menggunakan ketika kita menirukan seperti itu. TOEFL dan ITP, maksudnya TOEFL ITP itu salah satu jenis TOEFL, Mas. Dan ITS beda ya, Mister. Jadi gimana ya? ITS itu lembaga yang membuat tesnya, yang membuat TOEFL.
Nah, ITP itu jenis TOEFL. TOEFL itu ada banyak, teman-teman. Ada TOEFL ITP, ada IBT. Yang IBT itu yang teman-teman harus ngomong dan nulis dalam bahasa Inggris. Kalau yang ITP nggak ada, teman-teman nggak disuruh nulis dalam bahasa Inggris, tidak juga disuruh untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Hanya listening, structure, dan reading saja. Itu yang ITP. Dan kalau misalkan teman-teman mengambil beasiswa yang dalam negeri, itu yang dipakai masih ITP. Atau yang negara-negara Asia, misalnya Thailand, Singapura dan sebagainya itu masih ITP masih dipakai seperti itu. Bedanya di mana misalnya saya benar-benar kurang paham kira semua TOEFL. TOEFL itu ada banyak ya teman-teman karena banyak yang sebenarnya bukan TOEFL dinamai TOEFL kayak gitu. Contohnya adalah tes-tes lembaga misalnya ya, tes-tes suatu kampus yang bukan asli dari ITS, mereka juga bikin yang mirip kayak TOEFL itu dinamai TOEFL. Itu yang bikin kita bingung kayak gitu. Padahal sebenarnya TOEFL itu cuma satu, yang mengadakan adalah ITS. Cuman karena di Indonesia sekarang kan standar beasiswa akreditasi itu kan pakai TOEFL. Skor sekian gitu. Nah, maka yang harus dipakai ya TOEFL dari ITS sebenarnya. Cuman karena lembaga-lembaga itu menyediakan kursus bahasa Inggris seperti ini contohnya, yaitu namanya TOEFL, kita juga menyediakan tesnya yang prediksi misalnya, itu juga kita namai TOEFL. Akhirnya kadang orang-orang bingung. TOEFL itu yang mana yang bisa saya pakai yang mana gitu. Nah, TOEFL yang bisa dipakai yang resmi itu yang dari ITS, teman-teman. Kemudian yang untuk syarat LPDP itu ya yang dari pokoknya TOEFL yang asli dari ITS itu bisa. Kalau nggak gitu IELTS. Kalau teman-teman mau ke negara-negara yang misalnya New Zealand atau Australia, kalau nggak gitu ke Amerika Serikat misalnya atau ke Inggris itu pakainya IELTS, teman-teman. Ya, tapi kalau cuma dalam negeri LPDP, kemudian negara-negara Asia yang saya sebutkan tadi, itu pakainya TOEFL ITP masih bisa. Di akhir kelas kita ini tesnya prediction atau ITP ITS ya, Mister. Teman-teman tes ITP ITS itu bayarnya di atas 550. Itu untuk tesnya aja. Jadi saya nggak tahu sih teman-teman bayarnya berapa, cuman setahu saya lembaga-lembaga itu nggak bisa bebas untuk jadi harus ada izinnya dulu. Harus kecuali kalau di sini sudah dihubungkan dengan ITS, saya nggak tahu juga, teman-teman. Tapi setahu saya kayaknya bukan ya, bukan yang asli ITS, jadi hanya prediksi saja. Itu nanti di hari ke-20. Jadi besok kita masih ada satu materi lagi, baru setelahnya itu nanti teman-teman ada tes prediksi, seperti itu. Untuk mengukur kemampuan teman-teman setelah mengikuti kursus kayak gitu. Kemudian Mister apakah punya pengalaman tes IBT? Nah, kalau IBT saya belum juga, Mas. Jadi IBT itu, tapi kalau dari cerita teman-teman saya sudah sering, tes TOEFL IBT itu lebih sulit dibandingkan IELTS, teman-teman. Mending ngambil IELTS saja, lebih murah juga IELTS, kayak gitu. Jadi TOEFL IBT itu paling jarang itu di Indonesia itu peminatnya atau yang ngambil itu paling jarang karena satu dia paling sulit dibandingkan IELTS ya, walaupun maksudnya itu sama, ngetes speaking dan writing juga, tapi bentuk tesnya itu ada strukturnya juga. Jadi intinya lebih sulit, lebih ketat kayak gitu. Kemarin saya pernah tes TOEFL, beda lagi ya Mister. TOEFL itu sebenarnya mirip kayak TOEFL, cuman TOEFL itu yang ngadakan itu bukan ITS kayak gitu. Yang ngadakan ya lembaga-lembaga guys. Test of English proficiency. Jadi pemahaman kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya tujuannya mirip dengan TOEFL, mengecek seberapa dalam kita bisa memahami bahasa Inggris kayak gitu. Maksudnya memahami tulisan atau ucapan dalam bahasa Inggris. Hanya untuk memahami ya, bukan memakai. Memahami itu misalnya kita mendengar, kita paham atau enggak, kita membaca itu paham atau enggak, nah seperti itu. LPDP, TOEFL, IBT sama IELTS. Ya, kalau keluar negeri IBT dan IELTS. Tapi kalau yang dalam negeri itu saya sering, teman-teman. Makanya saya juga pernah cerita ke teman-teman itu yang bantu teman-teman tes itu itu kebanyakan ITP. Bahkan saya belum pernah yang IBT, yang ITP. Kalau saya tanya memang untuk dalam negeri seperti itu. Jadi kalau untuk dalam negeri pakainya ITP. Intinya tergantung kesediaan waktu sebelum ujian. Kalau singkat bisa pakai strategi belajar struktur sama reading dulu karena lebih pasti dan mudah dipelajari. Betul. Untuk listening butuh pengalaman banyak dengan sering berlatih. That's right. Kalau waktu banyak sebelum ujian ya all skill test dikejar. Betul. That's right. Tes asli yang berbayar itu boleh online ya, Mister? Memang disarankan online, teman-teman.
disarankan online. Kenapa? Karena satu listening-nya lebih jelas, ya. Kemudian yang kedua itu apa namanya? Teman-teman itu bisa menghemat waktu lebih karena tidak harus mengorek-ngorek lembar jawaban itu, ya, melingkari lembar jawaban. Karena melingkari lembar jawaban itu kelihatannya sepele, teman-teman, tapi itu benar-benar menyingkat waktu, menyita waktu kayak gitu. Nah, yang harusnya misalnya di reading 55 menit, gara-gara mengoret-oret jawaban itu biasanya bisa tinggal 45 menit kayak gitu. Kita ngoret-ngoretannya agak lama. Karena jembret itu apa ya? Keluar garis itu juga nggak boleh, harus dihapus. Kurang tebel itu juga nggak boleh kayak gitu. Jadi serba salah. Tapi kalau teman-teman ngambilnya online, tinggal klik next seperti itu. Lebih cepat mengerjakan, lebih gampang menjawabnya juga seperti itu. Dan teman-teman juga nggak harus pakai baju yang sangat formal, nggak. Pakai baju santai bisa. Belum mandi pun yang penting cuci muka, pakai baju yang kemeja misalnya buat ngeca itu bisa. Di rumah sendiri bisa kayak gitu. Kemana daftarnya Mister? Bisa dibantu nanti. Nah, seperti yang kemarin saya bilang ya teman-teman, kalau misalnya mau tanya-tanya bisa japri aja. Nanti saya kirimkan linknya kayak gitu. Ada banyak kok di Indonesia ini ada cukup lumayan banyak. Cuman ada beberapa lembaga yang tidak saya sarankan karena di sana itu kita dicurigai, belum tes saja udah dicurigai, teman-teman. Itu saya pernah 2 kali bantu tes, itu dianulir karena yang satu itu apa namanya, mengerjakan reading itu terlalu cepat, emang nggak masuk akal. Masa mengerjakan terlalu cepat itu dianulir, gimana kalau misalkan orang udah capek, terus misalnya ngerjakannya tinggal klik nggak dibaca soal, kan itu juga cepet kayak gitu. Kemudian yang kedua itu karena gagalnya memang karena yang anaknya itu nggak ngasih tahu saya, 2 hari sebelumnya udah tes, nilainya nggak sampai 400, tapi request-nya 600 ke atas. Nah, otomatis mencurigakan teman-teman, dalam waktu 2 hari kok bisa kenaikan nilai 200 itu nggak mungkin, kayak gitu. Jadi dianulir skornya, kayak gitu. Otomatis sertifikat tidak bisa diambil, nggak keluar seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Atau nanti teman-teman bisa japri ya, kalau ada pertanyaan nanti saya bantu lewat WhatsApp, kayak gitu. Intinya semangat teman-teman, pasti bisa kok, saya aja bisa, pasti teman-teman bisa, kayak gitu. Oke, thank you so much for having me today everyone. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.